Kita sendiri di sini udah pakai 3 tahun dan mesin ini tuh cukup bandel, jarang apa ya, bahkan nggak rewel gitu. Dia sangat baik-baik aja. Dan udah gitu enaknya lagi kan kamu udah bisa steaming sama brewingnya udah bisa barengan gitu. Halo Sobat Let's Brew, balik lagi sama kita di channel YouTube-nya Let's Brew Indonesia. Hari ini kita mau review satu mesin dari Lelit, namanya Lelit Elizabeth dengan nomor serinya PL92T. Sebenarnya Lelit Elizabeth ini bukan pendatang baru, sudah beberapa tahun yang lalu, tapi kita review sekarang karena kita pengen kasih tahu kamu ada satu mesin yang simple dengan fitur yang lengkap dan juga cukup bandel. Kenapa saya bilang bandel? Karena kita sudah pakai ini lebih dari 3 tahun dan sampai hari ini masih bandel-bandel aja gitu. Mesin ini punya dimensinya tuh panjangnya 32, terus lebarnya sendiri 27 sama tingginya tuh 28. Cukup ringkas dan berbahannya full dari stainless. Jadi ini pinggirannya, atasnya semua udah stainless, parah sih. Dan kita kemudian dikasih ini juga. Ini buat kayak memudahkan kamu supaya lebih dekat ininya cupsnya, jadi nggak kejauhan, nggak muncrat-muncrat juga. Udah gitu fitur lainnya dia ada steamer, begitu boiler dengan ukuran 58 mm dan ada juga air panas. Dan ini tombol-tombolnya bisa untuk 1 shoot, 2 shoot, sama air panas. Dan untuk mesin ini karena dia sudah double boiler, jadi kamu bisa brewing dan steaming secara bersamaan gitu. Jadi sambil kamu bikin espressonya, kamu bisa langsung frotting susunya, bisa barengan. Keren kan dengan mesin sekecil ini. Untuk steamnya sendiri untuk brewing di 1200 watt dan kemudian untuk steamingnya ada di 1000 watt, jadi totalnya 2200 watt. Jangan lupa pasang stabilizer dan kalau bisa kamu pasang grounding juga supaya lebih aman pemakaiannya. Oke. Mesin ini juga dilengkapin sama ini water boiler dan kapasitasnya itu 600 mili gitu. Dan dia belum rotary pump, jadi masih kamu manual isi tuang air ke sini. Kalau kita di sini dikasih optionnya itu pakai pump air, pump galon seperti ini. Nih kalau kita di sini tuh pakai kayak gini, pump buat galon. Jadi ini ke bawahnya ke galonnya, terus ditaruh aja di sini. Udah gitu dimasukin deh ke sini. Jadi kalau kamu butuh airnya kamu tinggal pijit, dia langsung masuk sendiri. Ya ini mah opsional aja, mau diaplikasikan boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Mesin ini juga kita dikasih portan nih, ukuran 58 mm, ada tulisannya Lelit dan dia tuh kayak spotnya beda sama porta pada umumnya. Ciri khasnya Lelit banget lah ini mah. Dan untuk sekedar informasi bahwa mesin Lelit ini tuh bikinan Itali. Dan mesin ini juga fiturnya dia tuh udah bisa PID. Jadi kamu bisa di sini untuk ngatur suhu brewingnya mau berapa sama suhu steamingnya mau berapa. Dan udah gitu dia juga ada manometer untuk kamu lihat dia pressure-nya di berapa bar. Dan di pinggirnya ini dia punya switch atau tombol untuk ini untuk steaming. Jadi kamu tinggal putar aja. Cukup kenceng ya Sobat Let's Brew untuk mesin single kecil, dan juga ininya juga udah dilengkapi dengan 2 lubang steam one. Kita coba aja langsung gimana cara pakainya, kita langsung praktek. Nah, cara ngatur PID-nya sendiri tuh seperti ini. Ini kan ada tulisan 95. Ini tuh nanti kamu tinggal pencet yang tombol ini, yang minus. Itu tuh pilihannya ada buat ini buat brewing, dan kemudian ini suhu steaming, dan kemudian ini pre-infuse. Pre-infuse-nya kamu mau berapa detik itu bebas. Kalau kamu mau ubah, kamu tinggal pencet yang ini dulu, baru kamu pencet ini. Nah ini tuh mau ditambahin suhunya, maksimalnya itu sampai
sampai 110 derajat Celcius untuk brewing. Kayak kita tadi biasanya di 95 derajat. Kemudian biarin dia kedip-kedip. Kalau udah nggak kedip-kedip lagi berarti udah ke setting, dia udah saving, udah nyimpan memorinya. Terus kalau kamu mau ubah suhu steamingnya, kamu juga tinggal pencet gini lagi. Nanti kalau udah ada steaming gini baru plus. Mau ditambah, mau dikurang boleh. Kalau kita lebih suka di 126 derajat Celcius. Kemudian udah ngesetting lagi, dia udah nge-save. Kamu ganti lagi, misalkan aduh aku mau ganti ini nih waktu pre-infuse-nya. Tinggal pencet lagi, mau berapa lama, 32 detik, 33 detik, terserah kamu lah. Karena kita mah sudah terbiasa di 30 detik. Tapi kali ini aku mau ubah ke 20 detik aja. Oke, udah biarin aja, nanti dia nge-save sendiri. Dia cukup pintar. Tuh, langsung ingat, langsung ke setting, langsung nge-save isi bager. Nah, sekarang kita mau setting dulu untuk single cup, double cupnya itu mau di berapa detik. Jadi memang dia by time. Jadi di sini kita bakal lihat caranya. Yang tadi tombol ini lagi. Pilihannya itu kalau udah keluar gambar seperti ini nih, yang 1 cup, langsung pencet aja plusnya mau berapa detik. Misalkan kita main di 18 detik, udah biarin, nanti dia bakal nyimpan. Ini buat single cup, dan kemudian buat double cupnya pencet lagi ini, cari yang tulisan 2, dan kemudian kamu tinggal atur mau berapa detik. Tuh, misalkan kita atur nih di 29 detik deh gitu. Contoh aja ya, ini mah nanti terserah kamu lah. Nah udah kayak gini, dia udah ready. Kamu tinggal pencet untuk single cup, nyalain, ngocor, check up. Double cup, ngocor juga, check up. Dan untuk air panasnya ini oke. Kita bakal coba bikin kopi single shot. Sesuai yang tadi kita udah setting, dia berhenti sendiri di 18 detik. Jadi kamu nggak perlu timer lagi karena dia udah langsung time sendiri. Kopinya udah jadi, espressonya single shot, dan kemudian kita bakal coba nge-steam susunya dari Cimory guys. Oke, ini cara nge-steamnya. Jadi steamernya dia bagusnya itu tuh si ininya udah anti panas. Jadi kalau misalkan mau nge-steam tuh kamu nggak perlu lagi panas, nggak usah. Dan ini udah bisa kamu pegang tuh. Dan ini hasil steam susunya, nggak perlu dia papain lagi, ini mah udah silky smooth. Sekarang kita coba ngegambar, gambar sebisa-bisanya. Oke, sobat Les Brew, jadi gitu cara pakainya. Jadi kamu bisa setting ininya mau berapa detik untuk single shot, double shot, dan juga kamu bisa setting untuk suhunya, suhu brewing, suhu steaming, itu bisa diatur semuanya. Jadi memang dia sudah PID, sudah punya fitur yang sangat mumpuni, dan kamu nggak perlu lagi tambahan timer karena dia cukup kamu atur timernya juga udah langsung berhenti pas di settingan kita. Dan dia tuh karena si steamingnya 2 lubang, jadi dia tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat. Jadi kamu tuh kalau mau bikin foam yang silky itu jauh lebih mudah kalau misalkan pakai yang 2 lubang kayak gini, karena itu tuh ngasih kamu waktu banget buat kamu stretching, udah buat kamu rolling tuh agak-agak punya waktunya agak panjang, jadi lebih gampang untuk bikin foam yang silky. Dan keunggulan lainnya ya tentu saja materialnya, dia sangat baik karena semuanya full stainless, dan juga untuk dalaman mesinnya, untuk spare partnya juga dia udah build Italy.
Kalau ditanya kekurangannya apa, mesin ini tuh buat saya kekurangannya ada di bentuk traynya. Jadi bentuk traynya itu buat kalau yang aku rasain nih ya, karena dia tuh agak terlalu pendek gitu. Jadi kalau misalkan kamu buang steam nih kayak gini, kesini dianya airnya. Terus kalau kamu misalkan buang air panas, ya kadang dia muncrat sedikit-sedikit. Tapi yang paling kerasanya di sini sih. Tuh airnya tuh suka kesini gitu. Dan karena dia tidak punya pembuangan secara otomatis, berarti kalau misalkan kamu harus sering lihat-lihat nih. Misalkan dia udah agak penuh, airnya harus cepet-cepet buang sendiri, masih manual. Kecuali kalau kamu mau rombak sendiri, bikin lubang di bawah traynya untuk pembuangan, itu bisa-bisa aja sih dibawa aja ke tempatnya yang bisa untuk melakukan itu. Dan untuk air sendiri karena dia seperti yang udah saya jelaskan tadi, karena dia masih pakai tangki air, jadi otomatis kamu bisa tambahin kayak aku tadi pakai sedot galon kayak gitu, itu masih bisa. Daripada kamu capek bolak-balik, lebih baik pakai alat kayak gitu aja, tinggal pencet ngisi. Dan sobat Lespro, jangan lupa airnya jangan sampai kosong, diusahakan kalau udah setengah aja tuh kamu isi-isi aja lagi terus. Karena kalau misalkan mesin kurang air apalagi sampai habis, maka dia akan menyedot udara dan itu sangat berakibat fatal lah nantinya. Cepat atau lambat itu bisa kayak ngerusak ke komponen-komponen lain, dan terutama kalau misalkan kena ke group head itu biayanya juga lumayan gitu. Makanya jangan lupa buat selalu isi air. Nah, kayak gitu tuh Sobat Lespro. Jadi kalau kamu lagi nyari nih mesin buat sendiri, buat di rumah, buat office, atau misalkan buat kedai dengan skala kecil, misalkan ada sehari masih 30 cup sehari, nggak apa-apa, ini masih bisa. Tapi memang dari lilitnya sendiri untuk home user gitu. Cuman kalau misalkan kedainya masih segituan, skalanya masih boleh. Kita sendiri di sini udah pakai 3 tahun dan mesin ini tuh cukup bandel, jarang bahkan nggak rewel gitu. Dia sangat baik-baik aja. Dan udah gitu enaknya lagi kan kamu udah bisa steaming sama brewingnya udah bisa barengan gitu. Jadi cukup sekian review dari aku. Kalau kamu misalkan butuh mesin dengan spek seperti ini, mesin kecil dengan fitur yang sangat lengkap, cukup memudahkan, anti ribet, nggak ribet banget. Jadi ya kamu bisa cek di online dan offline kita. Online kita ada di marketplace, Tokopedia, TikTok, ataupun di Shopee dengan keywordnya Alat Kopi Bandung. Tapi kalau kamu mau sekalian main, sekalian lihat, boleh. Kita ada di Jalan Oto Iskandar Dinata nomor 351 Kota Bandung. Jadi segitu aja review dari aku tentang mesin bandel ini. Kalau misalkan aku ada salah kata atau misalkan ada yang mau kamu tambahin atau kamu revisi, silahkan kamu komen aja di kolom komentar YouTube kita. Dan jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel YouTube-nya kita supaya kita bisa terus update alat-alat kopi buat kamu dan memberikan informasi yang mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Kalau gitu saya pamit undur diri, terima kasih.